Maka begitu menjadi pertanyaannya adalah siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Siapakah yang bisa bertahan ketika masalah, ketika persoalan, ketika perang, ketika gempa bumi, ketika kerajaan bagi kerajaan, ketika negara lawan negara, ketika negara terhadap masyarakatnya? Siapakah yang akan menang di sana? Kalau mau selamat, solusinya adalah bersandar kepada Tuhan. Solusinya adalah datang kepada Tuhan. Solusinya adalah mencari Tuhan di mana Tuhan itu ada. Tidak ada jalan lain yang kita miliki di dalam dunia ini. Karena dunia ini banyak jalan. Dari sini jalan darat bisa sampai ke Nabi. Itu jalan satu jalan. Jalan lain bisa kita lewat kapal laut. Jalan lain kita bisa naik lewat udara. Jadi berarti menuju ke jalan Nabi banyak jalan. Atau dari sini ke mau ke Jakarta juga banyak jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di pagi hari ini adalah orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Secara garis besar dari pembacaan tadi firman Tuhan dicatat di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini ada 4 poin besar. Ada masalah besar di situ. Yang pertama adalah bila mana dia akan datang dan kapan akan terjadi. Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, yaitu guru-guru palsu. Yang ketiga adalah hati-hati sebab kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa dunia dan akan dihukum. Yang keempat adalah kamu akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Amin. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini adalah semua itu adalah tidak ada jalan yang kita bisa tempuh. Tidak ada perlindungan di dalam dunia ini. Saudara menyerahkan saudaranya demi uang. Saudara atau anak bisa membunuh bapaknya karena demi uang. Atau bapak bisa membunuh istri atau anak demi uang. Kemudian saudara teman kerja membunuh teman kerja hanya karena uang. Kemudian Anda diserahkan, Anda tetapi posisi disalahkan. Tidak ada orang yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Kalau kita melihat dan mengikuti seluruhnya dari keseluruhan kehidupan umat manusia, kita posisi ada di dalam tekanan tadi. Tidak ada jalan lain yang kita harus mencari, minta perlindungan. Hanyalah yang bisa kita tempuh adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita melihat perang besar yang diselenggarakan atau sedang terjadi antara Israel dengan Palestina. Tadi malam berita ada utusan dari Iran, mereka menuju membantu Palestina, menuju sudah ke sana. Indonesia demo besar-besar membantu Palestina. Kita melihat deru perang itu sedang kita dengar di mana-mana. Pada biaya orang-orang Kristen di dalam rumah ibadah sedang terjadi. Di luar Jawa sana, di daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan sampai ada di Papua. Tanggal 19 bulan September adalah orang tertinggi
Jika kamu mendengar deru perang di mana-mana, jika gempa bumi terjadi, orang-orang Kristen dihakimi, dibunuh, dibantai, bahkan dianiaya di dalam gereja, deru perang di mana-mana Anda mendengar, berarti bukan kesudahannya, tetapi itu tandanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mereka bertanya, kamu harus ada, karena semua itu akan terjadi, maka Anda tahu bahwa kiamat itu sudah tiba. Tanda bahwa kalau itu semua terjadi, maka kedatangan Yesus itu akan terjadi. Tetapi ingat, ketika masalah-masalah itu, guru-guru palsu juga banyak yang akan datang membingungkan iman Kristen yang sesungguhnya. Iman yang kita sedang percaya dirampas, dirampungkan oleh ajaran-ajaran sesat. Bagaimana kita mau bertahan iman yang kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Itulah sebabnya di akhir-akhir zaman ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus waspada. Ini wajah ada kawin mana? Bahasa Inggrisnya. Ini wajah ada kawin mana? Bodoh kita juga ini gadok tayo mana? Dalam kita juga mana? Ay kata yang mau mana? Cuma bang, bagaimana mana? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita baca dan kita mempelajari firman Tuhan yang tercantum di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 dan 4. Berkata begini, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Di sini itu menunjukkan kepada Yesus. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahan. Mari kalau pada orang tanya mana ini tuh macam kau mana yang siapa ini kau. Mereka bisik hanya pada saat Yesus sendirian. Mereka berpikir bahwa karena ini muridnya, maka pasti dia akan memberikannya. Tetapi Yesus berfirman, ingat, deru perang itu kamu akan dengar. Yang mana aku itu? Aku kali mana? Aku kali mana? Wali pak, aku jangan malai mana? Aku mereka bah, mereka mana? Tuhan dua kali tiga itu pernah kita menolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Alkitab sudah menyatakan bahwa waktu itu, yakni Tuhan Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun berhadapan di bait Allah. Kemudian rasul-rasul itu memohon kepadanya, permohonan kepada Tuhan Yesus agar diberi berkenan mengatakan kepada mereka. Cuma Yesus punya jawaban. Perang melawan bangsa, lawan bangsa. Kalau Anda dengar, siapa menang? Gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Maka pilih akan menang. Saya di pemenang itu. Tanah. Aku yang banget pakai kau. Gereja ada gereja tidak ada pakai. Pakai makanya ini pak. Kami juga mati mana? Ketika Anda ada dengan Tuhan ada di dalam persekutuan lalu orang lain datang membunuh menganiaya dan dikeluarkan dari tempat ibadah dan lain sebagainya. Ingat, itu tandanya. Bukan kesudahan, tetapi itu tandanya. Kedatangan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya orang yang menyesatkan kamu. Aku
Bukit Zaitun adalah tempat di mana ada dua bukit di Israel. Yang paling besar itu Gunung Hermon. Gunung Hermon di bawahnya itu, dari Gunung Hermon itu dia mengalir itu dan mengeluarkan 3 atau 4 sungai besar, yaitu di kota-kota di Timur Tengah, termasuk Israel. Kemudian di situ ada namanya Gunung Bukit Zaitun, di mana Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Jadi Gunung Hermon itu, dari situlah sumber mata air itu semua membasahi di Timur Tengah. Pada di mana Yesus mau naik ke dalam kerajaan surga, murid-murid berkata, tanya, kapan engkau datang? Kapan kesudahannya? Tuhan tidak menjawab. Hanya jawabannya, bukan tidak menjawab, tapi dia jawab bahwa ingat, kalau ada deru perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, banyak orang disesatkan, maka itu adalah kesudahan. Maka itu adalah ambang pintu, bukan kesudahannya, tetapi itu adalah ambang kesudahan. Oleh karena itu, setiap umat Tuhan kita harus memperhatikan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam pembacaan tadi pada ayat yang ke-7 berkata begini. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Ya makanya kayak jaga jauh yaman. Ada banyak kayak tidak kai mana. Ada banyak kita itu maka ada banyak apa kai mana. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus berwaspada. Dalam firman Tuhan yang dikutip di dalam Markus pasal 13 ayat 18 berkata begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang kedatangan atau akhir zaman, menjelang zaman baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berhati-hati dan sambil menantikan Yesus. Yang ketiga adalah hati-hatilah sebab kamu akan diserahkan. Penganiayaan orang Kristen itu sedang terjadi hanya karena kita belum merasakan, hanya karena kita belum dianiaya. Tetapi saudara-saudara lain dianiaya. Tanggal 19 bulan September tahun ini, 1 bulan yang lalu, tanggal 19 pimpinan sinode bendahara 1 dianiaya dengan ketua departemen. Ketua kelasisnya dibabak belur. Padahal kami hamba Tuhan adalah pemimpinnya TNI dan Polri. Kami hamba Tuhan adalah pemimpinnya umat kami. Padahal kami adalah pemimpinnya OPM, TNI dan Polri. Seharusnya mereka harus dihargai kami sebagai pemimpin. Bapak Ibu yang terkasih, karena itulah firman Tuhan ini menjawab. Mereka tidak menghargai itu dan lalu dianiaya. Berarti ingat kedatangan Yesus itu. Yang keempat, yang terakhir, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Semua itu akan datang kepada Anda. Tetapi yang kau bertahan, maka Anda lah yang akan selamat. Banyak orang dipilih, sedikit yang akan dipilih, itu akan terjadi. Apakah kita mau merasa kita ada mau mempertahankan integritas kita sebagai orang Kristen, atau orang yang beriman kepada Tuhan, atau sekedar
itulah pembuktian iman kita. Entah saya atau saudara, kita akan buktikan sama-sama. Siapa yang benar-benar bertahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini pada ayat yang ke-13-12 berkata, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh dan mereka. Ini akan terjadi. Karena cinta uang lebih tinggi daripada segala-galanya yang kita miliki. Cinta Tuhan sudah semakin menurun dibandingkan dengan cinta uang sekarang hari. Semua rasakan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau kita itu sudah semakin ekonomi semakin tinggi, itu sangat mudahlah kita menyerahkan orang tua kami untuk dibunuh, atau anak kami diserahkan untuk dibunuh, atau orang tua bapak mama kami diserahkan dibunuh, atau diinjak-injak karena uang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, barang siapa yang dia bertahan sampai kesudahan, dia akan menolak hidup yang kekal. Ayat yang ke-13 terakhir. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kekristenan kita semakin menurun derajat ketekunan kita terhadap Tuhan. Dalam ibadah-ibadah itu bertanya, dan itu membuktikan kepada kita bahwa kualitas iman kita yang sesungguhnya itu sudah mulai pudar. Emana tenang ada dewa, maka dan kayu dewa. Ayo mana di karakter, maka kayu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengkoreksi bila manakah kejadian atau bila manakah Yesus itu dia datang. Firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Semoga saya dan saudara, bukan semoga-mogaan, tetapi Anda dan saya kita pastikan bahwa salah satunya kita ada di sini. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami. Pakailah kami sebagai alat dalam tangan-Mu sendiri. Wibawa dan otoritas-Mu terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan mengundang majelis.